Kemarin kita memulai pelajaran kita tentang Torah dan kasih karunia. Dengan pelajaran pertama dari 3 fakta dasar tentang Torah. Kita melihat bahwa Torah diberikan kepada Israel sebagai sebuah sistem yang lengkap oleh Allah melalui Musa. Hal ini secara alami membawa kita kepada fakta besar berikutnya yang harus ditegakkan dengan jelas dalam hubungannya dengan menjaga Torah. Setiap orang yang berada di bawah Torah wajib untuk menjaga ketaatan keseluruhan sistem hukum secara keseluruhan di setiap waktu. Tidak ada pertanyaan tentang menjaga ketaatan bagian-bagian tertentu saja dari Torah dan menghilangkan bagian-bagian tertentu lainnya. Tidak ada pertanyaan apapun tentang menjaga ketaatan Torah pada waktu-waktu tertentu dan gagal menjaganya di waktu-waktu yang lain. Setiap orang yang berada di bawah Torah wajib untuk menjaga atau mentaati keseluruhan Torah di setiap waktu. Karena siapapun yang menjaga keseluruhan Torah tetapi tersandung dalam salah satu telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Karena dia yang berkata, "Kamu tidak akan berzinah," juga berkata, "Kamu tidak akan membunuh." Tetapi jika kamu tidak berzinah, tetapi kamu membunuh, kamu telah menjadi pelanggar Torah. Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Hal ini jelas dan logis. Seseorang tidak dapat berkata, "Aku menganggap hal-hal tertentu dari Torah ini penting, jadi aku akan menjaga yang ini. Tapi aku menganggap hal-hal tertentu yang lain dari Torah itu tidak penting, jadi aku tidak akan menjaga yang itu." Setiap orang yang berada di bawah Torah harus menjaga ketaatan seluruh tuntutan-tuntutannya di setiap waktu. Jika ia melanggar hanya satu hal saja, dia telah melanggar seluruh Torah. Torah adalah suatu sistem tunggal yang lengkap, yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi beberapa hal-hal yang diterapkan dan hal-hal lainnya yang tidak dapat diterapkan. Sebagai sarana kebenaran, keseluruhan Torah harus diterima dan diterapkan lengkap dan menyeluruh sebagai suatu sistem tunggal. Atau jika tidak, Torah itu tidak bermanfaat atau juga tidak sah. Karena sebanyak yang ada dari perbuatan-perbuatan Torah ada di bawah kutuk. Karena telah tertulis bahwa terkutuklah setiap orang
yang tidak terus-menerus tinggal bertahan menjaga di dalam semua yang tertulis di dalam gulungan kitab Torah untuk melakukan mereka. Tercatat dalam Galatia 3 ayat 10. Perhatikan frase terus-menerus di dalam semua yang tertulis. Ini menunjukkan bahwa orang yang berada di bawah Torah harus menjaga ketaatan keseluruhan Torah di setiap waktu. Orang yang melanggar bagian manapun dari Torah di suatu waktu tertentu telah melanggar keseluruhan Torah, dan dengan demikian berada di bawah kutuk ilahi yang diucapkan ke atas semua pelanggar-pelanggar Torah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa di dalam Yesus Kristus aku sepenuhnya dibebaskan dari Torah sebagai sarana kebenaran. Aku memuji Engkau untuk keselamatan melalui perbuatan penebusan putramu Yesus, yang melalui Dia aku dapat memasuki kehidupan yang penuh kekayaan dari kehidupan yang murni dan baik yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu.
Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.